Materi pembelajaran kali ini adalah unsur kredit. Apa sih yang dimaksud dengan kredit? Kredit berasal dari bahasa Italia, credere yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari krediator bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Lalu apa saja unsur kredit? Berikut ini ada 5 unsur kredit. Pertama, kepercayaan; kedua, kesepakatan; ketiga, jangka waktu; keempat, resiko; dan kelima, balas jasa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kepercayaan. Sesuai dengan asal-muasal kata kredit dan juga pengertian menurut UU Perbankan, kegiatan pemberian kredit didasarkan pada rasa kepercayaan. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit, bank, bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank pemberi kredit, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan. Kedua yaitu kesepakatan. Dalam perkreditan, sebelum penerima diberikan pinjaman oleh kreditur, maka pihak kreditur wajib meninjau ulang alasan pengaju ingin melakukan perkreditan. Setelah itu pihak kreditur langsung memberikan lampiran surat dan ketentuan terkait larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh pihak peminjam. Setelah peminjam sepakat akan ketentuan yang berlaku, maka penerima maupun kreditur wajib menandatangani surat perjanjian yang ada guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Apabila penerima sepakat, maka kredit akan dapat diberikan. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu dalam unsur kredit berarti masa pengembalian kredit. Kredit umumnya dibayar dengan cara cicilan. Umumnya, pembayaran cicilan dilakukan setiap sebulan sekali, di tanggal yang sudah ditentukan dalam unsur kesepakatan. Untuk ketentuan waktu pengembalian tersebut sudah ada kesepakatannya tersendiri. Misalnya, kredit kendaraan bermotor, pasti ada jangka waktu cicilan mulai dari 11 bulan sampai 36 bulan. Selain itu, ada juga kredit modal usaha misalnya, di mana jangka waktunya bisa sangat lama. Bahkan bisa lebih dari 3 tahun, tergantung besaran nominal yang dihutangkan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan nasabah mogok bayar, maka akan ada sanksi yang dikenakan sesuai dengan kesepakatan awal. Lalu yang keempat, resiko. Risiko kredit pertama terjadi karena debitur dengan sengaja tidak membayar cicilan, meski mampu melakukannya. Ini adalah ilustrasi orang yang tidak membayar kredit padahal mampu. Resiko kerugian kedua terjadi ketika debitur memang tidak bisa membayar karena hal yang di luar kendali. Contohnya adalah ketika debitur terkena dampak bencana, sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam membayar kredit. Potensi risiko ini sangat dipengaruhi oleh tenggang waktu pengembalian. Jika pengembalian semakin panjang, maka resiko tidak tertagih akan semakin besar. Hal ini berlaku sebaliknya jika tenor kian pendek, faktor risiko juga lebih minim. Begitu juga sebaliknya. Dan yang kelima yaitu balas jasa. Kreditur akan mendapatkan keuntungan atas kredit yang diberikan. Keuntungan ini merupakan unsur yang disebut sebagai balas jasa. Keuntungan ini juga berfungsi sebagai pendapatan atas penggelontoran kredit tersebut. Bank konvensional mendapatkan unsur balas jasa ini dengan sebutan bunga. Selain itu, ada biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah sebagai pendapatan lainnya. Balas jasa berupa bunga ini memang hanya ada di bank konvensional. Khusus bank syariah, balas jasa kredit tidak dikenal sebagai bunga, melainkan bagi hasil. Memang untuk prinsip yang dipakai dalam bank syariah dinamakan juga sebagai bagi hasil. Ada juga unsur lainnya dari kredit.
yakni kreditur, debitur, lalu jaminan, dan yang terakhir kelayakan. Kita akan membahasnya satu persatu. Kreditur ini bisa berupa individu, organisasi, atau badan usaha yang berperan sebagai pemberi NBSP, utang, kredit. Pemberian kredit ini bisa kepada perorangan, hingga badan usaha yang memerlukan suntikan dana. Pinjaman dana dalam bentuk kredit memang bisa berguna untuk mendirikan atau mengembangkan usaha. Ada juga yang tujuannya untuk keperluan individual seperti biaya pendidikan, dan sejenisnya. Peran kreditur tidak hanya sebagai penyedia dana sesuai permintaan debitur. Ada juga peran lain yakni menyiapkan sejumlah jalur kredit cadangan jika ada masalah di pertengahan. Tujuannya agar debitur tidak sampai mengalami gagal bayar. Beberapa contoh kreditur badan atau organisasi adalah bank, investor, fintech, venture capital, lembaga kredit non-bank seperti asuransi, koperasi, maupun NBSP, leasing. Debitur merupakan pihak yang menerima utang atau pinjaman. Jika kredit dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, debitur bisa juga disebut sebagai peminjam. Akan tetapi, jika kredit bentuknya berupa sekuritas, berarti debitur disebut sebagai penerbit. Secara hukum, jika dalam kebangkrutan, debitur bisa memilih membayar kredit dalam prioritas yang dipilih. Akan tetapi, jika tetap terjadi gagal bayar, berarti perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya telah dilanggar. Kreditur bisa mengambil alih agunan yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai jaminan. Lalu ada jaminan. Jaminan sebagai unsur kredit bisa berupa barang dengan nilai di atas jumlah yang dipinjamkan. Misalnya saja, jika debitur meminjam uang senilai 10 juta rupiah, tentu jaminan yang diberikan harus memiliki taksiran nilai di atas tersebut. Jaminan ini berguna sebagai agunan jika terjadi masalah berupa kredit macet. Secara otomatis, aset yang dijaminkan akan diambil alih pemberi kredit. Ada juga jenis kredit tanpa jaminan, tetapi resikonya tergolong tinggi. Misalnya saja, pinjaman tidak dilindungi otoritas jasa keuangan, sehingga bunganya bisa tidak sesuai peraturan. Misalnya saja seperti pinjaman online ilegal, di mana bunga yang dibebankan sangat tinggi kepada nasabahnya. Unsur kredit yang terakhir adalah kelayakan, di mana tujuannya sebagai pengukur kemampuan seseorang dalam membayar. Kelayakan ini bisa dilihat dari besarnya jumlah pendapatan yang dimiliki. Semakin besar pendapatan dan sifatnya tetap, maka risiko mengalami kredit macet dinilai lebih rendah. Selain itu, kelayakan peminjam bisa dilihat dari bagaimana riwayat utangnya. Biasanya, ada teknis sebelum pemberian pinjaman dilakukan yakni melalui survei. Survei ini berguna untuk menilai kelayakan calon peminjam. Misalnya, dengan melihat riwayat utang terakhir, bagaimana riwayat membayar cicilan, dan sebagainya. Unsur kelayakan ini sangat berkaitan dengan kepercayaan. Jika nasabah dinilai layak meminjam, kepercayaan kreditur akan meningkat. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terima kasih.